Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Mahasiswa. Nah, kenalin, aku Novelia sebagai host podcast hari ini, di mana kita bakal bahas seru-seruan seputar dunia kampus. Nah, gimana nih kabar kalian? Udah ngerasain serunya jadi mahasiswa atau masih bingung mau milih aktif di mana? Nah, kuliah itu nggak cuma soal masuk kelas dan ngerjain tugas saja loh. Banyak banget kegiatan kampus yang bisa bikin kamu berkembang, dapat relasi, bahkan bantu kamu nemuin versi terbaik dari diri kamu sendiri. Tapi pertanyaannya, gimana sih caranya milih aktivitas kampus yang cocok, yang nggak cuma seru, tapi juga berfaedah buat masa depan kamu? Nah, di episode kali ini, upgrade diri lewat aktivitas kampus, kita bakal bongkar tips-tips gitu biar kamu nggak salah langkah dan bisa naik level bareng aktivitas kampus pilihan kamu. So, stay stand dan siap-siap catat ya. Nah, karena topiknya relate banget sama kita, pastinya aku nggak sendirian. Hari ini aku kedatangan 2 teman kece aku dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis alias HMJAB. Langsung aja kita kenalan. Halo semuanya, salam kenal. Aku Delia Wikanarindra. Di HMJ sendiri aku menjabat sebagai staf Kominfo. Halo semuanya, halo suara mahasiswa. Kenalin, aku Eva Firina Lasisani. Di HMJAB sendiri aku menjabat sebagai staf PSDM. Nah, halo Delia sama Eva. Gimana guys? Sekarang kalian udah kenal kan? Nah, sebelum kita bahas yang serius-serius, aku mau tanya nih ke kalian berdua. Pas jadi maba tuh, apa sih hal pertama yang terlintas di pikiran kalian? Nah, wah jujur aja ya Kak Novel, hal yang terlintas di pikiran aku tuh gak cuma soal kuliah ataupun organisasi, tetapi tuh gimana caranya aku tuh biar gak kesasar pas masuk kelas. Karena gedung kampus itu banyak tinggi-tinggi ya Kak, terus aku tuh benar-benar ngerasa takut untuk masuk ke ruangan orang. Nah, tapi setelah itu aku mulai kepikiran juga kayak aku harus aktif di mana ya, terus gimana caranya tuh biar nggak cuma jadi mahasiswa kupu-kupu. Terus akhirnya dari situ tuh aku masuk kegiatan yang sesuai sama minatku, biar kuliah itu nggak cuma sekedar datang, duduk dan pulang, tetapi juga berkembang bareng pengalaman. Nah, kalau dari aku sendiri aku waktu pertama kali ini untuk pembekalan mahasiswa baru, yang aku pikirin itu cuma bisa nggak sih aku survive di kampus ini selama 4 tahun ke depan. Nah, buat yang Delia, aku relate sama kamu. Kan gedung kampus kita tuh kadang kan suka ngeprank. Waktu kita udah pede jalan, taunya salah gedung. Dan aku salut sih, kamu udah sadar diri dari awal kalau kuliah itu lebih dari sekedar datang sama pulang. Tapi kita juga harus berproses dan eksplor diri sendiri. Terus buat Eva, aku paham sama kamu. Tapi justru dari situ kita tuh mulai belajar buat beradaptasi, mengenai lingkungan baru dan bangun kepercayaan diri gitu. Iya, benar. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke segmen 1 ya. Di sini kita bakal bahas tentang dunia kampus yang katanya tuh dunia baru dan terlalu luas untuk dilewatin gitu aja. Aku pengen tahu dong dari Delia dulu. Gimana perasaan kamu pas pertama kali resmi jadi mahasiswa? Rasanya tuh ya Kak, kayak campur aduk banget, kayak senang banget, yes akhirnya aku tuh jadi mahasiswa. Tapi di sisi lain aku tuh juga bingung kayak oke, terus aku tuh harus ngapain nih. Dan awalnya tuh aku ngerasa kampus tuh cuma tempat kuliah aja Kak. Terus tapi pas mulai lihat banyak UKM, Ormawa dan lainnya tuh aku langsung mikir, wah ini tuh benar dunia baru banget sih, luasnya bukan main. Nah, bener banget. Banyak yang gak sadar kalau kampus tuh gak cuma soal tugas sama dosen doang. Kalau dari Eva sendiri gimana? Ada nggak culture shock waktu jadi maba? Wah, kalau dari aku sendiri ya Vel, pasti ada banget culture shocknya. Apalagi waktu SMA kita kan sudah disediain, sudah diatur dari jadwal, tugas, bahkan guru-guru itu selalu mengikuti kita. Tapi waktu kita jadi mahasiswa, boom, semuanya serba mandiri. Mau datang ke kelas kami jawab sendiri, gagal manajemen waktu, siap-siap deh, kita bakal pendanaan menjelang kelas kayak gini. Terus waktu PKKMB kita dikenalin tuh sama banyak banget UKM, dari yang serius sampai yang nyeleneh. Nah dari situ tuh aku emes, ternyata kampus itu bukan cuma tempat buat kita belajar, tapi tempat untuk
nemuin versi terbaik dari diri kita. Nah, setuju banget nih sama Mbak Eva. Aku juga ngerasa itu di kampus kayak jalan buat berkembang. Mau belajar organisasi ada, mau asal hobi ada UKM. Dan yang paling kerasa tuh kita dikasih kebebasan buat pilih jadi siapa dan berkembang lewat mana. Ih, keren. Terus pas jadi mahasiswa itu kayak buka pintu ke dunia yang lebih luas ya. Bukan cuma soal akademik, tapi juga soal kesempatan, pengalaman, dan eksplorasi diri. Nah, buat teman-teman pendengar semuanya, jangan sampai kalian cuma berdiri di pintu doang. Kita tuh juga harus masuk, jelajahin, dan nikmatin prosesnya. Selanjutnya kita lanjut ke segmen 2 nih. Tadi kan kita udah bahas gimana kampus itu dunia yang luas banget. Tapi luasnya itu juga bikin banyak mahasiswa baru bingung nih mau ngapain, saking banyaknya pilihan. Nah, Del, waktu kamu dihadapin sama pilihan UKM dan himpunan, apa yang kamu rasain? Jujur aja ya Kak Novel, waktu melihat UKM sama Ormawa tuh kayak lihat menua di warung pule gitu, banyak banget. Terus bingung banget, semuanya tuh menarik, ada seni, olahraga, kerohanian, terus organisasi lainnya. Sampai akhirnya tuh aku sempat mikir, harusnya aku tuh ikut semua nggak sih? Tapi sadar juga aku tuh bukan Power Rangers, waktu dan tenagaku juga terbatas. Tapi pada akhirnya aku ikut UKM bulu tangkis sama Ormawa itu HMJAB dan Bermaksi. Nah, bener banget. Power Rangers kan itu quote of the day sih. Kalau Eva gimana? Cara kamu milih UKM atau organisasi yang kamu ikutin sekarang? Oke, dari aku nih Vel, pastinya aku tuh FOMO banget. Aku mau ikut banyak organisasi kayak yang Delia ikutin, mau ikut banyak UKM dan ini itu. Tapi yang kayak aku bilang di awal, aku bisa nggak sih survive di kampus ini? Jadi aku juga nggak mau di kampus cuma duduk dengerin dosen ngomong tanpa punya experience. Nah, dari situ teman-teman, aku coba buat pikir kalau oke, daripada aku asal milih organisasi, mending aku milih yang sesuai minatku dan bantu aku untuk berkembang. Nah, dari situ aku coba untuk ikut HMJAB dan juga ikut kegiatan yaitu PKM. Aku juga gitu sih Kak, aku tuh suka hal-hal yang berbau visual dan editing. Dan jadi aku tuh pilih Ormawa HMJAB dan Bermaksi yang bisa bantu aku belajar tentang digital marketing dan desain, biar sejalan juga sama jurusan dan cita-citaku ke depannya. Kalian keren loh. Jadi emang apa tuh penting banget ya milih kegiatan yang bukan cuma seru, tapi juga selaras sama tujuan dan potensi diri sendiri. Terus kalau boleh tahu, apa sih harapan kalian waktu memutuskan gabung ke UKM atau himpunan itu? Kalau aku pengen belajar soft skill ya Kak, kayak kerja sama tim, komunikasi, terus manajemen waktu. Karena aku percaya hal-hal itu tuh nggak cukup didapetin dari kelas aja. Dan siapa tahu juga dari situ bisa nemuin peluang kerja dan bisnis untuk kedepannya. Wih, luar biasa banget jawaban kalian. Jadi buat para pendengar semuanya, milih aktivitas kampus itu bukan soal ikut-ikutan aja, tapi kita harus ngerti diri sendiri dan tujuan kita ke depannya itu apa, karena kampus itu tempat pelatihan sebelum kita main di dunia nyata. Nah, lanjut segmen ketiga, yaitu kenyataan setelah gabung dan prioritas. Yang mungkin paling relatable nih buat banyak mahasiswa aktif, karena setelah daftar organisasi sana-sini, ikut UKM juga, baru tuh kerasa realitanya. Delia, gimana rasanya setelah kamu resmi gabung ke banyak pilihan yang kamu pilih sekarang? Awal-awalnya tuh aku semangat banget Kak, kayak let's go aktif. Tapi setelah jalan beberapa minggu tuh aku mulai kok capek banget ya. Terus apalagi pas melihat teman-teman yang sudah bisa menguasai bidangnya, jadi bikin aku sempat insecure kayak aku bisa nggak sih ngimbangin kayak mereka. Klasik ya rasanya. Tapi kan justru dari situ kita biasanya kan mulai belajar banyak. Kalau Eva gimana? Kamu ikut HMJAB sama PKM ya? Ada rasa minder nggak? Apa malah percaya diri? Nah, kalau dari aku sih awalnya pasti ragu ya, Vel. Apalagi HMJAB itu kan isinya bukan cuma teman satu angkatan kita, tapi ada dari kakak tingkat juga. Nah, yang paling kerasa itu kalau kita dapat kelompok baru, pasti kerasa banget deg-degannya. Selain itu, PKM itu kan juga cukup kompetitif, tapi aku coba ubah mindset aku dari ya udah, kampus itu tempat untuk belajar. Mau gagal, bingung, itu adalah bagian dari proses kita, teman-teman. Pelan-pelan, aku belajar untuk nggak bandingin diriku sendiri sama orang lain, tapi sama diriku versi kemarin. Nah, terus kan jadwal kalian padat banget itu.
Kuliah iya, organisasi jalan, terus belum juga kehidupan pribadi. Nah, cara kalian atur semuanya itu gimana? Kalau aku yang pertama bikin to-do list harian sama mingguan sih kak. Aku catat jadwal rapat, deadline, terus tugas dan waktu istirahat. Dan yang paling penting itu aku belajar buat bilang enggak ke hal-hal yang di luar kapasitas aku. Nah, kalau dari aku sendiri nih, aku biasanya pakai time blocking. Kalau misalnya nih teman-teman, pagi aku pakai buat kegiatan kampus atau akademik. Terus sore aku pakai buat kegiatan organisasi dan malam aku pakai buat me time. Walaupun kedengarannya nih kayak padat banget, tapi itu jadi salah satu caraku buat manajemen waktu biar lebih jelas. Jadi kita nggak terlalu stres dalam satu hari. Tapi kalian pasti juga ada dong kesalahan waktu awal-awal. Ada banget sih, Vel. Pernah banget kak, aku tuh dulu sering ngerasa kayak nyusunin yang terlalu over optimistic. Jadinya tuh kayak semua hal yang aku bisa lakuin hari ini tuh nggak selesai semuanya. Ternyata kayak malam ini nggak ada selesai. Sekarang aku tuh belajar buat realistis kasih waktu. Nah, aku setuju banget sama Delia. Yang chaos itu emang bikin pusing. Apalagi aku itu tipe orang yang perfeksionis, mau tugas sempurna tapi selalu keteteran gara-gara nggak bisa atur waktunya. Sampai akhirnya aku stres sendiri. Padahal kan kalau kita berproses dengan konsisten itu aja udah cukup bagus loh. Nah, terus kan banyak banget nih pembelajaran sama pengalaman kalian. Terus dari pengalaman kalian yang kedengarannya berat, ada nggak sih tipe manajemen waktu versi kalian yang bisa ditiru? Satu sih kak yang paling worst buat aku itu kayak aku atur prioritas pakai sistem urgent versus penting. Jadi tugas kegiatan yang penting dan mendesak itu dikerjain duluan, terus sisanya itu belakangan. Nah, aku setuju sama yang Delia bilang. Terus satu lagi ya, jangan kerja sendirian. Apalagi kalau diorganisasikan bisa dibagi tugas tuh. Nah, kalian itu coba bagi sama tim kalian. Terus kalian coba komunikasiin sama teman-teman kalian. Karena ingat teman-teman, manajemen waktu itu bukan cuma soal atur waktu, tapi juga atur sama teman-teman kalian. Oke. Nah, ini dia bagian terakhir nih yang gak kalah penting, yaitu burnout. Kalian pernah ngalamin kan? Nah, gimana cara ngatasinnya? Pernah banget kak, aku waktu itu ngerasa capek, juga ngerasa bersalah kalau nggak ngapain-ngapain aja. Terus akhirnya aku tuh bikin waktu me time wajib, entah itu nonton, tidur siang, atau sekedar dari off HP. Nah, aku juga pernah tuh. Siapa sih yang nggak pernah burnout teman-teman? Ya, cara itu yang paling ampuh itu ngobrol, mau ke teman, ke cutting, atau ke siapapun deh. Karena burnout itu muncul ketika kamu tutup semua beban itu sendiri. Jadi keluarin lewat obrolan biar hati sama kepala kalian lebih lega. Obrolan kita kali ini berisi banget ya. Dari awal masuk kampus, bingung milih kegiatan, sampai belajar atur waktu dan jaga diri biar tetap waras. Nah, oke, sekarang kita masuk ke segmen 4 tentang aktivitas kampus sebagai batu loncatan. Nah, menurut kalian, kegiatan kampus itu kan bisa jadi batu loncatan. Delia dulu nih, gimana menurut kamu? Banget kak, aku ngerasa kegiatan kampus tuh bukan cuma tempat numpang tanda tangan absensi doang, tapi bisa jadi modal awal buat karir nanti. Contohnya nih di Formasi dan HMJAB aku belajar bikin konten, promosi, kerja bareng tim, bahkan handle event. Dan itu semua tuh nyambung buat dunia kerja, khususnya di dunia digital marketing yang aku minati. Aku setuju banget sama Delia. Di BKM juga aku belajar banyak banget soal riset, soal kolaborasi. Terus di HMJAB aku juga punya banyak banget pengalaman organisasi, komunikasi anggota, bahkan negosiasi. Hal-hal itu tuh skill yang nggak selalu kita dapat di kelas loh. Oke. Terus ngomong-ngomong soal masa depan nih, kalian punya tips nggak soal bangun koneksi profesional dari lingkungan kampus? Nah, aku punya banget nih, Vel. Menurutku kuncinya itu aktif dan ramah. Misal nih, kalian habis ikut kepanitiaan, jangan ragu-ragu buat lanjut ngobrol, nyapa kalau papasan, bahkan keep in contact sama teman satu organisasi atau kakak pembina kalian. Itu tuh bukan cuma buat nyari kenalan atau sekedar deket-deketan gitu, tapi bangun relasi yang bisa bantu kalian ke depannya.
Betul, aku tuh juga ngerasa jangan ragu nunjukin skill kamu di kegiatan kampus. Siapa tahu ada yang notice dan jadi pintu buat kolaborasi lebih besar. Dan kadang koneksi terbaik itu datang dari obrolan ringan setelah kita rapat udah. Amin ya. Nah, terakhir, kan kalian udah punya pengalaman organisasi yang keren. Nah, gimana cara kalian mengemas pengalaman itu di CV atau LinkedIn biar menarik? Kalau aku biasanya fokus ke peran dan tanggung jawab yang utama, terus aku tambahin juga pencapaian atau hasil yang aku kontribusikan. Nah, terus aku usahain nulisnya tuh secara rinci dan jelas, spesifik ya. Biar yang baca CV atau LinkedIn itu bisa langsung paham aku ngapain aja dan sejauh mana kontribusi aku. Nah, kalau dari aku sendiri nih, Vel, waktu pengalaman aku daftar HMJ kemarin, aku buat cerita singkat dari pengalamanku yang menurutku itu jadi poin plus dari diri aku. Dari situ, isinya CV kita kan bukan cuma soal data, tapi juga insight. Misal nih, dari program HMJ dan PKM, saya belajar untuk menangani konflik dan bekerja di bawah tekanan. Nah, dari situ orang-orang itu tahu bahwa kita punya nilai tambah terhadap suatu hal yang kita sukai tersebut. Wah, ini tips emas ya teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi aktif di kampus, ingat, kegiatan kalian sekarang bisa banget jadi batu loncatan ke karir impian kalian. Asal dikelola dengan baik, dikemas dengan cerdas, dan dibangun dengan percaya diri. Ya, Nah, nggak kerasa ya udah masuk ke segmen terakhir. Tapi tenang, kita mau nutup podcast ini dengan yang paling ditunggu-tunggu. Tips dan trik buat mahasiswa baru dan yang masih bingung pilih kegiatan di kampus. Oke, langsung aja dari Delia dulu deh. Gimana sih cara milih UKM atau organisasi yang cocok? menurut aku yang paling penting itu kenali dulu diri sendiri, tanya ke diri sendiri kayak aku sukanya apa, pengennya berkembang gimana, dan sanggup sejauh mana aku itu. Terus misalnya nih aku suka dunia promosi dan desain, makanya aku tuh pilih yang bisa ngasah skill itu kayak Permaksi dan MJAB bagian Kominfo, dan buat UKM itu karena aku bulu tangkis dan nantinya tuh bakal sibuk dan gak sempat olahraga ya kak. Iya. Nah nantinya tuh aku pengen UKM tersebut main olahraga sama teman-teman. Nah, aku setuju banget sama pendapatnya Delia. Dan jangan lupa ya teman-teman, jangan asal ikut atau FOMO nih. Pilih yang sejalan sama passion ya atau tujuan jangka panjang kita. Kalau kalian memang suka riset, tantangan, kalian bisa coba ikut PKM kayak aku. Terus kalau kalian suka kerja dalam kelompok, kalian bisa ikut HMD atau himpunan. Nah, ini nih yang juga sering ditanyain ya. Apa harus tuh buru-buru ikut UKM pas jadi maba? Nah, gimana tuh menurut kalian? Oh enggak kak, enggak harus buru-buru kak. Kamu tuh boleh ambil waktu sesuai observasi dulu, kayak ikut open house, tanya-tanya ke cutting, atau coba deh jadi panitia kecil dulu. Yang penting tuh nggak asal nyemplung, tapi diingat juga jangan kelamaan mikir. Yap, aku setuju banget sama Delia tuh. Jangan asal ikut teman. Semua orang itu punya waktunya sendiri-sendiri. Yang penting kita pas mulai itu niatnya jelas dan konsisten. Oke, sekarang gimana nih cara kalian atur prioritas biar nggak keteteran? Aku biasanya pakai 3 teknik sih Kak, kayak kuliah, organisasi, sama waktu pribadi. Setiap minggu aku lihat mana tuh yang urgent dan penting, terus aku atur flow-nya, dan jangan lupa istirahat juga prioritas. Ya, itu penting banget. Nah, kalau dari aku sendiri, kuncinya itu komitmen dan komunikasi. Kalau kita lagi sibuk banget kuliahnya, aku coba sampaikan ke tim organisasiku. Sebaliknya, kalau aku lagi sibuk dengan deadline organisasi, aku coba buat mikir tugas-tugas kuliah lebih awal. Jadi biar nggak tabrakan gitu. Oke, terakhir. Gimana caranya supaya kegiatan UKM atau organisasi itu bisa benar-benar jadi batu loncatan buat masa depan? Manfaatin setiap kesempatan buat belajar Kak, karena jangan cuma jadi anggota yang hadir, tapi jadi yang aktif, inisiatif, dan mau berkembang. Karena kadang rezeki itu datang bukan dari apa yang kita dapat, tapi dari siapa yang lihat kita bergerak. Dan jangan lupa dokumentasiin setiap pengalaman baru kalian. Tulis di CV, posting di Insight, LinkedIn, dan juga ceritain di portofolio kalian. Karena skill itu penting teman-teman. Tapi menyampaikan pengalaman dengan
cara yang menarik itu adalah kunci. Nah, keren banget nih tipsnya. Nah, terima kasih banyak ya buat Delia sama Eva yang udah sharing hari ini. Nah, buat kalian nih para pendengar, semoga obrolan ini bisa bantu kalian lebih percaya diri buat di kampus dan siap naik level bareng aktivitas yang kalian pilih. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan tetap jadi mahasiswa yang aktif yang gak cuma sibuk tapi juga berkembang. Wah, gak kerasa ya kita udah ngobrol seru banget dari awal sampai akhir. Mulai dari cerita pertama jadi maba, tantangan atur waktu, sampai gimana sih caranya pilih kegiatan kampus yang bikin kita naik level. Nah, semua bener-bener berisi banget ya. Iya benar banget Kak Novel. Semua pengalaman dan cerita kita hari ini tuh bisa dibantu teman-teman yang masih bingung. Jadi makin yakin deh karena masa depannya. Dan ingat ya teman-teman, tiap orang itu punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi kalian gak usah buru-buru banget. Yang penting tetap berani dan terus mencoba. Nah, buat kalian yang lagi dengerin ini, kira-kira kegiatan kampus apa sih yang paling bikin kalian berkembang sejauh ini? Atau kalian lagi bingung pilih antara Ormawa dan UKM, cerita ke kita. Nah, kalian bisa kirim pengalaman kalian lewat DM aku atau mention Instagram kita dengan hashtag naik level di kampus. Nah, siapa tahu cerita kamu bisa kita bahas di episode selanjutnya. Dan jangan lupa ikuti podcast ini biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Kamu juga bisa share ke teman kamu dan kasih rating kalau kamu suka episode kita kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dan tetap semangat jadi mahasiswa yang aktif tapi juga berkembang. Bye-bye semuanya.